Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang al-sarf atau valuta asing. Saya Nurwafiratul Laila NIM 142 dan teman saya Widya Azhari Kamila NIM 143. Yang pertama, pengertian al-sarf. Al-sarf secara bahasa berarti al-ziyadah atau tambahan dan al-adl atau seimbang. Asy-syarf kadang-kadang dipahami berasal dari kata sarofa yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa bai syarf adalah menjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Dan menurut ahli yang lainnya, al-sarf itu intinya berarti jual beli antara barang sejenis atau tidak sejenis secara tunai, baik itu mata uang ataupun emas, gandum, jagung, atau yang lainnya. Yang selanjutnya, dasar hukum al-sarf. Di dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan tentang jual beli al-sarf, tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan tentang dasar jual beli pada umumnya, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan dalam hadis, fuqaha mengatakan bahwa kebolehan praktek al-sarf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi, antara lain pendapat jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Nafi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual daripadanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai atau ada. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya yang berarti dari Ubadah bin Samit, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung jantal dengan jagung jantal, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai. Jika berbeda dari macam-macam semua, maka jualah sekehendakmu apabila dengan tunai. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang pertama menunjukkan bahwa jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama. Tidak ada salah satunya yang melebihi yang lain. Artinya emas atau perak tersebut memiliki berat yang sama dan kriteria yang sama. Intinya seimbang. Kalau emasnya 5 gram, emas yang satunya juga 5 gram gitu. Dan yang kedua itu intinya juga sama. Kita harus menukarkannya itu sama-sama jenisnya. Terus kemudian syarat-syarat jual beli al-sarf. Persyaratan yang pertama adalah masing-masing pihak saling menyerah terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini
digunakan untuk menghindarkan terjadinya riba nasiah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah, maka akad al-syarf menjadi batal. Syarat yang kedua, jika akad al-syarf dilakukan atas barang sejenis, maka harus setimbang sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakan. Yang ketiga, khiyar syarat tidak berlaku dalam akad al-syarf karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai, sedangkan khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli al-syarf atau mata uang adalah: yang pertama, pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai. Yang kedua, motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Yang ketiga, harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang keempat, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing atau mata uang yang dipertukarkan. Yang kelima, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dijual beli tanpa hak kepemilikan atau bai al-fuduli. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Widya Azhari Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang al-shorof. Fatwa DSN nomor 28 DSN MI garis miring 3 garis miring 2002 mengenai jual beli mata uang atau al-shorof. Itu yang pertama, memiliki ketentuan umum. Ketentuan umumnya yaitu tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau digunakan sebagai untuk simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka harus sama dan secara tunai. Jadi nilainya itu harus sama. Apabila transaksi itu terhadap 200.000, maka harus dengan 200.000 dalam bentuk rupiah. Begitu. Yang terakhir yaitu apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Jadi al-shorof ini harus dilakukan secara tunai, tidak boleh dikredit. Begitu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis valuta asing. Ini ada 4 jenis valuta asing, yaitu transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi swap, dan yang keempat transaksi option. Dan perlu diketahui bahwa fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu tentang aplikasi jual beli al-shorof di perbankan syariah. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, shorof merupakan pelayanan jasa bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan oleh syariah. Kebutuhan transaksi valuta asing ini semakin
menguat karena volume transaksi pembayaran internasional saat ini kian meningkat. Di bank syariah sendiri, transaksi valuta asing harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai, dan tidak mengandung unsur spekulasi. Jadi aplikasi jual beli Al-Sorof ini harus tetap dalam prinsip yang telah ditetapkan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari kami, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.